Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan pernapasan. Sistem kardiovaskular ini terdiri atas jantung, di mana jantung itu adalah pompa untuk menggerakkan darah. Kemudian ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu adalah serangkaian tuba tempat darah akan mengalir. Kemudian terdiri atas darah, di mana darah itu adalah cairan yang mengalir dalam pembuluh darah. Jantung itu merupakan suatu pompa yang terbentuk dari sel-sel otot yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Berat jantung itu sekitar 7-15 ons atau sekitar 200-425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Panjang jantung itu kira-kira 12 cm dan lebarnya itu 8-9 cm dan tebal jantung itu kira-kira 6 cm. Nah, setiap harinya jantung itu berdetak sebanyak 100.000 kali dan dalam masa periode itu jantung memompa 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah. Posisi jantung sendiri terletak di antara kedua paru dan berada di tengah-tengah dada, bertumpu pada diafragma toraksik dan berada kira-kira 5 cm di atas prosesus siphedeus. Katup atau lapisan yang membungkus jantung itu sendiri disebut dengan perikardium. Terdiri dari dua lapisan, perikardium parietal dan perikardium visceral. Dan di antaranya terdapat rongga perikardial yang berisi cairan 50 cc, di mana cairan itu berfungsi sebagai pelumas agar tidak ada gesekan antara perikardium dan epikardium. Kemudian dinding otot jantung itu terdiri dari 3 lapisan, ada epikardium dan miokardium. Kemudian selanjutnya itu ada endokardium. Ruang jantung itu terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel antara dekstra dan sinistranya. Selanjutnya anatomi pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah yaitu arteri, kapiler, dan vena. Fungsi dari 3 pembuluh darah tersebut adalah untuk mengangkut darah dan isinya, melakukan pertukaran gas di kapiler paru dan kapiler sistemik, kemudian mengatur tekanan darah dan juga mengalirkan darah ke jaringan sistemik yang paling banyak membutuhkannya saat ini. Kemudian pembuluh darah itu merupakan prasarana di jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh ini terdiri dari aliran darah koroner, portal, pulmonal, dan sistemik. Sifat peredaran darah pada manusia itu adalah peredaran darah pulmonalis dan sistemik. Sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup karena darah selalu mengalir ke pembuluh darah dan ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Kemudian peredaran darah pulmonalis adalah peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Sedangkan peredaran darah sistemik adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung kembali. Pengertian dan macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Nah, macam-macam pembuluh darah ada arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri tersebar disebut aorta. Kemudian ada vena, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Selanjutnya ada kapiler, yaitu pembuluh darah tipis yang berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Kemudian arteri yang terhubung dengan kapiler disebut dengan arteriol dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut dengan venula. Selanjutnya itu adalah aliran darah ke jantung, di mana vena cava superior dan vena cava inferior dan sinus coronaria memompa darah ke atrium, kemudian melalui tricuspid masuk ke ventrikel kanan, kemudian dipompa ke pulmonalis melalui arteri pulmonalis. Di paru terjadi pertukaran gas kaya O2 dibawa dari paru ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup mitral dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.